warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, ya mas sekalian, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Yang mana kitab ini adalah merupakan kitab yang berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan adab atau etika. Di kesempatan sebelumnya kita telah sampai pada bab yang ke-73 ya. Bab atau fadlu man ya'ulu yatiman. Ini bab keutamaan orang yang menanggung anak yatim. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullah menyampaikan pada hadis yang ke-131, kata beliau, haddatsana Ismail qala haddatsani Malikun an Thawr ibn Zaid an Abil Ghais an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sa'i 'alal armalati wal masakini kal mujahidina fi sabilillah wa kalladhi yasumun nahara wa yaqumu al-laila. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Ismail. Dia berkata, telah mengajarkan kepadaku Malik dari Thawr bin Zaid, dari Abil Ghais, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menghidupi wanita yang sebatang kara dan orang miskin itu seperti orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dan seperti orang yang berpuasa di waktu siang dan melakukan qiyamul lail, ya, beribadah di waktu malam. Dan ini adalah keutamaan yang sangat luar biasa ya bagi orang-orang yang menghidupi, ya, yang disebutkan tadi, yaitu armalah, janda atau wanita yang sebatang kara, ya, yang ditinggal oleh suaminya entah karena meninggal atau dicerai, ya, dan juga menghidupi orang miskin. Dan di sini Imam Bukhari, ya, sampaikan hadis ini untuk mengangkat tema atau bab keutamaan orang yang menanggung anak yatim, sehingga orang yang menanggung anak yatim juga termasuk ke dalam hadis ini, ya. Dan dia ada kalanya dia adalah anak yatim ini, ya, adalah seorang anak perempuan, ya, yang ditinggal oleh ayahnya atau yang semisalnya, yang dia itu sebatang kara. Atau juga termasuk anak yatim ini ke dalam kategori miskin, ya, wal masakin. Jadi orang yang menanggung mereka, ya, maka sama seperti orang yang menanggung wanita yang sebatang kara dan orang-orang miskin ini. Ini seperti, ya, keutamanya seperti jihad fisabilillah dan seperti orang yang berpuasa di waktu siang dan mengerjakan ibadah di waktu malam. Baik, telah kita sebutkan tentang penjelasan itu jemaah sekalian di kesempatan sebelumnya. Kemudian kita masuk pada bab yang ke-47. Pada bab yang ke-74. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun fadlu man ya'ulu yatiman lahu. Bab keutamaan orang yang menanggung anak yatimnya, ya. Nah, jadi jemaah sekalian, kalau kesempatan sebelumnya atau di bab sebelumnya itu tidak ada kalimat
yatiman lahu. Jadi tidak ada kata-kata lahunya. Kalau di bab yang ke-74 ini itu ada kata-kata yatiman lahu. Nah, kenapa demikian? Nah, disebutkan di sini ya. La'allal muradu anna man fa'ala hadzal fi'la aw ma syabahahu ma'a yatimin lahu aw ahsana ilaihi kana lahu hijaban minan nar. Jadi maksud faedah dari kata-kata yatiman lahu itu ditambahi kata-kata lahu ya. Itu bisa saja kata muallif ya, bisa saja maksudnya adalah bahwasanya siapa yang mengerjakan perbuatan ini ya, atau apa yang semisalnya bersama anak yatim yang bersamanya atau berbuat baik kepadanya, maka dia akan menjadi hijab dari neraka ya, menjadi penghalang dari siksa neraka. Nah, ini. Jadi siapa yang mengerjakan perbuatan ini atau yang semisalnya ya, atau yang semisalnya beserta anak yatim yang ada pada dia ya, atau dia berbuat baik kepadanya, maka dia akan memperoleh penghalang dari siksa neraka ya. Disebutkan oleh pensyarah seperti itulah ya, wallahu alam. Nah, Imam Al-Bukhari rahimahullah di sini menyampaikan pada hadis yang ke-132. Haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aibun 'ani Zuhri qala haddatsani Abdullah ibnu Abi Bakar anna Urwata ibn Zubair akhbarahu anna Aisyata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat ja'atni imra'atun ma'aha ibnatani laha fasa'alatni falam tajid indi illa tamratan wahidatan fa'a'taituha faqasamatha baina ibnataiha thumma qamat fa kharajat fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fahaddathtuhu faqala man yali min hadhil banati syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Abul Yaman. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri, dia berkata telah mengajarkan kepadaku Abdullah bin Abi Bakar bahwa Urwah bin Zubair mengabarkan kepadanya bahwasanya Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, telah datang kepadaku seorang wanita bersamanya dua anak perempuannya. Ya, bersamanya dua anak perempuannya. Kemudian dia meminta kepadaku ya, ini sesuatu ya, meminta kepada Aisyah radhiyallahu anha sesuatu. Kemudian falam tajid indi illa tamratan wahidatan. Dia tidak menjumpai padaku ya, kata Aisyah. Dia tidak menjumpai padaku kecuali satu butir kurma. Fa'ataituha, kemudian aku pun kasihkan kepadanya. Lalu dia pun membaginya, ya, membagi kurma tersebut untuk kedua putrinya. Kemudian dia pun bangkit, lalu fakharajat, dia pun keluar, pergi. Maka Nabi SAW lantas kemudian datang. Lalu aku pun ceritakan kepada beliau kejadian tersebut. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, man yali min hadhil banati syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Ya. Siapa yang memberikan sesuatu kepada anak-anak ini ya, lalu dia pun berbuat baik kepadanya, maka mereka ini ya, akan menjadi penghalang baginya dari siksa api neraka. Nah, lihatlah di sini jemaah sekalian, ya, di sini adalah merupakan kisah yang sangat luar biasa ya, yang disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana ada seorang wanita ya, seorang ibu, dia membawa dengan dua putrinya. Dibawalah oleh sang ibu ini dua putrinya itu karena mereka tidak memiliki sesuatu ya untuk diberikan makan kepada atau untuk mereka makan ya, karena mereka tidak memiliki sesuatu untuk mereka makan, maka dia, si wanita ini ya, datanglah kepada Aisyah radhiyallahu anha dengan membawa dua putrinya. Nah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha ternyata tidak memiliki apa-apa.
di rumah Aisyah radhiyallahu anha tidak memiliki sesuatu apapun kecuali hanya sebutir kurma saja. Ya, kecuali hanya sebutir kurma saja. Bayangkan jemaah sekalian, orang ini ya datang kepada Aisyah, yang tentunya Aisyah ini ya, berada di tempat tinggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Nabi yang mulia. Bayangkan ya, seorang Nabi yang mulia. Ternyata di dalam rumahnya suatu ketika tidak ada suatu makanan apapun. Coba bayangkan jemaah, seorang Nabi. Dia adalah seorang yang memiliki kedudukan yang sangat mulia. Di mata manusia, dia adalah orang yang sangat terhormat. Dan bahkan dia adalah seorang pemimpin semua kaum muslimin di muka bumi ini. Tetapi lihatlah di sini, di rumah beliau, ya, di tempat tinggal beliau ternyata tidak ada satu makanan apapun kecuali dengan sebutir kurma. Lalu jemaah sekalian, bandingkan dengan kita sekarang ini. Bandingkan dengan kita sekarang ini. Di rumah kita ini selalu ada makanan. Tidak pernah ya, sepertinya kita tidak pernah rumah kita itu kosong dari makanan. Namun lihatlah di sini, seorang ya pemimpin di muka bumi ini. Dan dia adalah sayyidu waladi bani Adam. Dia adalah penghulunya, pemimpin semua manusia ini nanti pada hari kiamat. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala uji Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah uji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tidak ada makanan apapun di rumahnya. Sampai Aisyah radhiyallahu anha ketika mencari-cari makanan cuma hanya satu butir kurma yang dia peroleh itu. Sehingga lihatlah orang yang mulia itu, ya, orang yang mulia itu tidak harus dia itu adalah orang yang memiliki harta yang banyak sebanyak-banyaknya. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan keluarganya, tujuan hidup intinya itu adalah akhirat. Sehingga kemiskinan seperti apapun yang menimpa mereka, itu ternyata tidak mengurangi keimanan mereka. Tidak membuat mereka itu mutung ya bahasanya ya. Tidak membuat mereka itu marah kepada Allah. Tidak membuat mereka itu benci dan murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka tetap beribadah kepada Allah, istiqamah di atas agamanya dalam semua kondisi. Coba bandingkan dengan kita ini jamaah. Kita hidup dalam kondisi di zaman sekarang ini melimpah dengan harta. Kita di dunia ini ya, kita rasakan sepertinya kita ini tidak pernah di rumah kita itu kosong dari makanan. Tetapi terkadang kita ini ibadahnya malas-malesan. Ya, jadi terkadang kita ini ibadahnya malas-malesan. Ya. Lihatlah di sini, padahal kita sudah penuh dengan banyak harta, melimpah di rumah kita itu isinya. Tidak pernah kita merasakan kekurangan apapun. Ya. Tetapi kenapa justru kadang ibadah kita malah kendor ya? Kenapa kita terkadang justru malah malas dalam beribadah kepada Allah? Kenapa justru malah iman kita malah menurun? Lihatlah di sini ujian yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Beliau terkadang di rumahnya itu tidak ada sesuatu apapun kecuali hanya sebutir kurma saja. Namun itu tidak mengurangi ibadah mereka, keistiqomahan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika Aisyah radhiyallahu anha mencari-cari makanan yang ada di rumahnya, Aisyah radhiyallahu anha ya ternyata menemukan sebutir kurma saja. Nah, yang sangat menakjubkan sekali di sini jamaah sekalian, dari sang ibu itu karena saking sayangnya kepada anaknya ya, saking sayangnya dia kepada kedua putrinya, maka ternyata satu butir kurma tadi itu dibelahlah oleh sang ibu itu. Kemudian dikasihkan kepada kedua putrinya tadi. Sang ibu ini yang dalam kondisi kelaparan bersama dengan anak-anaknya, dia lebih mengedepankan anak-anaknya dibandingkan dengan dirinya sendiri. Mereka semuanya lapar, dalam kondisi butuh akan makanan. Tapi ketika ada satu butir kurma itu, sang ibu ini lebih mengutamakan anak-anaknya. Agar supaya mereka itu bisa terkurangi rasa laparnya.
Dan sang ibu ini pun tidak membagi makanannya itu menjadi 3 bagian. Lihat itu ya, tidak membaginya menjadi 3 bagian. Bisa saja sebenarnya dia bagi kurma itu menjadi 3. 1 untuk dirinya, 1 bagian untuk dirinya. Kemudian habis itu 2 bagian itu untuk anak-anaknya. Bisa dia lakukan itu. Tetapi ternyata sang ibu ini, seorang wanita ini, dia tidak melakukan demikian. Karena kalau seandainya dibagi 3, maka tentunya itu tidak akan membuat anak-anaknya itu terkurangi rasa laparnya. Karena nanti akan mendapatkan sedikit-sedikit dari mereka. Dan itu tidak akan bermanfaat. Tapi sang ibu ini membaginya menjadi 2 agar supaya bagian anak-anaknya itu semakin agak lebih banyak. Masing-masing akan mendapatkan lebih banyak untuk mengurangi rasa laparnya mereka ini. Jadi sang ibu ini ya, meskipun dalam kondisi dia susah, payah, lapar seperti itu, dia lebih mengutamakan anak-anaknya dibandingkan dengan dirinya sendiri. Ini yang sangat luar biasa sekali ya, sangat luar biasa. Dan demikianlah memang kasih sayang seorang ibu ya kepada anak-anaknya itu. Ya, jadi seakan-akan dia itu lebih menyayangi anak-anaknya dibandingkan dengan dirinya sendiri. Ya, dan seperti itulah wanita yang memiliki anak-anak ya. Nah, kejadian yang sangat menakjubkan ini, jemaah sekalian, diceritakanlah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakanlah oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada suaminya tercinta, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang mengurus anak-anak ini, kata Rasulullah, siapa yang mengurus anak-anak ini dengan memberikan kebutuhan mereka, ya, menanggung mereka, memberikan mereka sesuatu, kemudian berbuat baik kepada mereka, maka mereka ini akan menjadi hijab, penghalang baginya dari siksa api neraka. Ini keutamaan yang sangat luar biasa sekali ya. Siapa yang mengurus anak-anak semacam ini, ya, lalu berbuat baik kepadanya, maka itu mereka ini akan menjadi penghalang dari siksa api neraka. Nah, hadis ini jemaah sekalian diangkat oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ya untuk menjelaskan bab keutamaan mengurus anak yatim. Ya, mengurus anak yatim. Sehingga seorang yang mengurus anak yatim, ya, maksudnya di sini adalah seorang yang mengurus anak yatim, maka sama anak yatim itu nanti akan menjadi hijab bagi dia dari siksa api neraka. Jadi, seorang yang mengurus anak yatim, ya, maka anak yatim ini ya akan menjadi hijab baginya dari siksa api neraka. Nah, kemudian pada hadis yang ke-75. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun fadlu man ya'ulu yatiman min abawaihi. Bab keutamaan orang yang menanggung anak yatim karena ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Pada hadis yang ke-133, Al-Imam Al-Bukhari ya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ya, mengatakan, haddatsana Abdullah ibnu Muhammad qala haddatsana Sufyan ibnu Uyainah an Safwan qala haddatsatni Unaisah an Ummi Sa'idin binti Murrah al-Fihri an abiha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati kahataini au kahadhihi min hadhihi, syakka Sufyan fil wusta wallati talil ibham. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya, sudah sampaikan di sini pada bab keutamaan orang yang menanggung anak yatim yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya.
Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Muhammad. Dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Sufyan bin Uyainah. Dari Sofwan dia berkata, telah mengajarkan kepadaku Unaisah. Dari Ummi Sa'id binti Murrah Al-Fihri, dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannah kahataini. Saya dan orang yang menanggung anak yatim di surga seperti ini. Yani seperti dua jari ini. Au kahadhihi min hadhi, atau seperti jari ini dengan jari ini. Ya. Syakka Sufyan fil wusta wallati talil ibham. Sufyan di sini ya, perawi, dia ragu ya. Dia ragu tentang jari tengah dan jari telunjuknya ya. Wallati talil ibham ya, jari yang setelah ibu jari. Maksudnya di situ adalah jari telunjuk ya. Jadi ini sebenarnya bagaimana sih gitu. Nah, dikatakan di sini pensyarah ya mengatakan inti dari hadis ini adalah orang yang mengurus anak yatim. Ya, orang yang mengurus anak yatim, menanggung anak yatim, maka keutamaannya dia nanti di akhirat, di surga itu akan dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah mengatakan di situ seperti dua jari ini. Nah, artinya apa? Dua jari itu ya dekat dan melekat. Jadi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang menanggung anak yatim itu ya nanti di surga itu dekat sekali dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagian ada yang mengatakan kurban kama annas sabahata takunu dunal wusta walakinna qaribun min qarib. Jadi sebagian ada yang mengatakan bahwasanya artinya dekat di situ adalah sebagaimana jari telunjuk yang mana dia itu di bawah jari tengah. Tapi dia itu sangat dekat sekali. Jadi kan ini kalau kita lihat ya, kan kalau tinggi-tinggian ya jari tengah lebih tinggi daripada jari telunjuk ya. Jadi dengan Nabi SAW ya, seorang yang mengkafil, seorang yang menanggung anak yatim itu seperti ini. Ya. Jadi sangat dekat sekali dengan Nabi SAW intinya. Meskipun nanti penanggung anak yatim itu ada di bawah Nabi SAW. Ya, kurang lebih seperti itulah jemaah sekalian ya tentang keutamaan seorang yang menanggung anak yatim ya. Dan siapa yang dimaksud dengan anak yatim? Para ulama jelaskan jemaah sekalian tentang anak yatim ini. Anak yatim itu jemaah sekalian yaitu adalah as-shaghirul ladzi mata abuhu. Anak yatim itu adalah anak kecil yang ditinggal mati oleh ayahnya. Sehingga dari definisi ini, maksudnya di situ adalah as-shaghir, maksudnya di situ adalah anak yang masih belum balik. Artinya kalau seandainya sudah balik, sudah tidak disebut sebagai anak yatim lagi. Seperti kita misalnya sudah berusia ya, sudah dewasa, sudah balik, sudah mungkin usianya sudah sekian puluh ya. Maka itu sudah tidak disebut sebagai anak yatim lagi. Jadi yang dimaksud dengan anak yatim di situ adalah anak kecil yang ditinggal mati oleh ayahnya. Ya, anak kecil yang ditinggal mati oleh ayahnya. Dan maksudnya di situ adalah anak yang masih belum balik. Kenapa di situ ada kata-kata ayah? Dikarenakan memang ayahnya itu yang ngurus. Ya, jadi ayahnya itulah yang mengurus nafkahnya dia, yang mengurus semua kebutuhan anak yatim tersebut. Artinya apa? Kalau seandainya ditinggal mati oleh ibunya, maka dia bukan termasuk di sini. Kalau seandainya ditinggal mati oleh ibunya ya. Dan maksudnya di sini tinggal mati ya. Bukan di situ nanti misalnya ditinggal cerai oleh orang tuanya. Bukan itu maksudnya. Jadi ditinggal mati memang. Ya. Nah, ditinggal mati di sini adalah ditinggal mati ayahnya. Kalau seandainya ditinggal mati oleh ibunya, maka bukan termasuk definisi dari anak yatim. Ya, bukan definisi dari anak yatim. Ya tetap disyariatkan untuk membantu mereka dan seterusnya. Tetapi tidak masuk di dalam definisi ini. Ya, tidak masuk dalam
definisi-definisi yang disebutkan oleh para ulama ini tentang mengurus keutamaan anak yatim atau tentang anak yatim ini. Jadi misalnya kadang kan seorang anak itu ya ditinggal mati oleh ayah dan ibunya, maka itu lebih layak lagi untuk dikatakan sebagai anak yatim. Nah, kalau seandainya cuma ditinggal mati oleh ayahnya, ya, maka itu pun juga sudah termasuk dalam hadis ini. Nah, kemudian kenapa di situ kok yang disebut di sini adalah ditinggal mati oleh ayahnya? Karena ayahnya itulah yang mengurus dia, yang mendidik, yang mencarikan makan, yang menafkahi, yang mengurus intinya. Yang menghidupi dia, itu biasanya adalah ayah. Sedangkan ibu dalam urusan itu yang membantu memang. Memberikan nafkah, ya, misalnya ya pada umumnya itu ayah yang mencari, kan gitu. Dan memang itu adalah kewajiban sang ayah untuk mencari nafkah. Ibu itu hanya di rumah saja menjaga anak-anaknya. Tapi untuk mencari makan segalanya itu adalah tugasnya sang ayah, ya, untuk menghidupi anaknya itu. Sehingga ketika anak kecil ini ditinggal mati oleh ayahnya, maka itu akan membuat dia itu sangat berat dalam menjalani hidup ini. Karena nanti ibu itu biasanya lemah ya mas kalian. Untuk hal-hal semacam ini biasanya ibu itu sangat lemah sekali. Tidak mampu untuk bekerja keras. Tidak mampu untuk bekerja berat. Ya, maksudnya tidak mampu untuk bekerja berat untuk mencarikan nafkah untuk anaknya. Karena itu memang tugasnya orang laki-laki, tugasnya sang ayah. Makanya ketika ditinggal mati oleh ayahnya itu ya seorang anak itu sangat berat sekali ujian bagi dia. Makanya lihatlah di sini Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan menanggung anak yatim, ya, menghidupi anak yatim. Ya. Dan ini menunjukkan betapa sayangnya Islam ini kepada anak-anak yatim. Ya, dan kepada semua orang yang membutuhkan, ya, kepada semua orang yang membutuhkan uluran tangan atau bantuan. Dan ini menunjukkan betapa Islam itu sangat sempurna sekali, ya, betapa Islam itu sangat sempurna sekali sampai dalam hal-hal semacam ini pun juga dijelaskan tentang keutamaannya, ya, dimotivasi kaum muslimin ini untuk merawat dan menanggung anak yatim. Dan intinya jemaah sekalian, seorang anak yatim itu ya, seorang yang menanggung anak yatim itu maka dia nanti akan sangat dekat sekali ya di surga dengan Nabi SAW. Ya, sangat dekat sekali dengan Nabi SAW di surga. Kemudian pada hadis yang ke-134, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Amr ibnu Muhammad qala haddatsana Hushaim qala akhbarana Mansur 'anil Hasan anna yatiman kana yahduru ta'ama ibni Umar. Fada'a bi ta'amin dzata yaumin fatalaba yatimahu falam yajidhu. Faja'a ba'dama faragha ibnu Umar fada'a lahu ibnu Umar bi ta'amin lam yakun indahum faja'ahu bisawiqin wa asalin faqala dunaka hadha fawallahi ma ghubinta. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Amr bin Muhammad, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Hushaim, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Mansur dari Al-Hasan, bahwasanya seorang anak yatim dia itu mendatangi makanan Ibnu Umar. Ada kalanya di situ ya Ibnu Umar memang memiliki acara makan-makan bareng gitu ya. Jadi memiliki acara jamuan makan. Ada kalanya seperti itu. Nah kemudian adalah seorang anak yatim itu datang kepada Ibnu Umar. Kemudian fada'a bi ta'amin dzata yaumin. Kemudian pada suatu hari tersebut Ibnu Umar pun meminta agar dibawakan makanan. Fatalaba yatimahu falam yajidhu. Ya. Jadi Ibnu Umar di situ meminta agar dibawakan
makanan. Kemudian Ibnu Umar pun mencari anak yatimnya tersebut, tetapi dia tidak menjumpainya. Ya, dia tidak menjumpainya. Jadi dia cari anak yatim tadi itu, kemudian habis itu Ibnu Umar tidak menemukannya. Faja'a ba'dama faragha Ibnu Umar. Kemudian anak yatim tersebut datang setelah Ibnu Umar selesai. Jadi wallah alam ya, jadi acara sudah selesai, ternyata Ibnu Umar anak yatim yang dicari oleh Ibnu Umar tadi itu baru ketemu, baru datang. Padahal tadi itu ketika acara masih berlangsung, ya acara makan-makannya itu masih berlangsung, ternyata tidak ada anak yatim tadi. Ketika sudah selesai, ternyata datang. Kemudian fada'alahu Ibnu Umar bi ta'amin lam yakun indahum. Kemudian Ibnu Umar pun minta agar supaya dikasihkan untuk anak yatim tadi itu berupa makanan. Jadi Ibnu Umar ya minta agar supaya anak yatim ini agar anak yatim ini dikasih makanan. Kemudian lam yakun indahum, tetapi tidak ada pada mereka. Jadi agar supaya anak yatim itu diberi makanan, ya diberi makanan yang tidak ada pada mereka, pada orang-orang di situ. Jadi Ibnu Umar minta suatu makanan yang tidak ada pada orang-orang tersebut. Faja'ahu bisawiqin wa asal. Lalu Ibnu Umar membawakanlah sawiq, atau dibawakanlah kepada Ibnu Umar, yakni sawiq dan asal. Ya, sawiq itu adalah sejenis roti begitu ya, atau adonan begitu ya. Roti sawiq ya, dan asal yakni madu. Jadi ini makanan istimewa jemaah sekalian. Jadi makanan ini tidak sama dengan makanan orang-orang yang ada di sana gitu ya. Wallahu alam. Jadi dikasih makanan istimewa untuk anak yatim tersebut. Ya, yakni roti sawiq dan asal, yakni madu. Faqala, kemudian Ibnu Umar pun mengatakan dunaka hadza, artinya khudha. Khudh hadza. Jadi ambillah ini, gitu. Ini makanan khusus, istimewa. Fa wallahi ma ghubinta. Kata Ibnu Umar, demi Allah kamu tidak rugi. Ya, kamu tidak akan tertipu. Ya, demi Allah kamu tidak akan rugi atau tertipu, kata Ibnu Umar. Kemudian yaqulul Hasan, ya, Al Hasan di sini mengatakan, ya, Hasan rahimahullah, dia mengatakan wa ibnu Umar wallahi ma ghubina. Ya. Demi Allah, ya, kata Hasan Al-Basri ya rahimahullah, demi Allah Ibnu Umar tidak akan tertipu, ya, atau Ibnu Umar tidak pernah tertipu, ya, tidak pernah terzalimi, tidak pernah rugi, ya. Ibnu Umar tidak pernah tertipu dan rugi, ya. Secara derajat jemaah sekalian ya, derajat sanad, maka hadis ini derajatnya adalah dhaif dari sisi sanadnya. Tetapi ini hanyalah kisah jemaah ya, yang tidak ada masalah tentang kandungan dari hadis ini. Kandungan hadis ini tidak ada masalah, namun dari sisi sanad ya dia memang dhaif. Tetapi pesan-pesan yang ada di dalam hadis ini maka ini tidak ada masalah. Ya, jadi mengistimewakan anak yatim. Ya, karena itu memang sangat dianjurkan di dalam agama kita ya, mengurus dan menanggung anak yatim ya, berbuat baik kepada mereka, membantu kebutuhan mereka. Ini sangat dianjurkan di dalam agama kita ini. Kemudian pada hadis yang ke-135, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Abdullah ibnu Abdul Wahhab qala haddatsani Abdul Aziz ibnu Abi Hazim qala haddatsani Abi qala sami'tu Sahla ibn Sa'din 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa qala bi isba'ihi as-sabbabati wal wusta. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Abdul Wahhab. Dia berkata, telah mengajarkan kepadaku Abdul Aziz bin Abi Hazim,
dia berkata telah mengajarkan kepadaku ayahku. Dia berkata, saya mendengar Sahal bin Sa'ad dari Nabi SAW, beliau bersabda, saya dan penanggung anak yatim di surga seperti ini. Dan beliau berisyarat dengan telunjuk dan jari tengahnya. Jadi ini kembali kita jelaskan di situ tentang keutamaan keutamaan orang yang menanggung anak yatim, ya, menanggung kebutuhan anak yatim, bahwasanya dia akan sangat dekat sekali, ya, akan sangat dekat sekali dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan pada hadis yang ke-136, Haddatsana Musa qala haddatsana Al-Ala ibnu Khalid ibni Wardan qala haddatsana Abu Bakar ibnu Hafs anna Abdullah kana la ya'kulu ta'aman illa wa ala khiwanihi yatimun. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Musa, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Al-Ala ibnu Khalid ibn Warad, atau Al-Ala ibnu Khalid ibnu Wardan, ya. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abu Bakar bin Hafs anna Abdullah kana la ya'kulu ta'aman illa wa ala khiwanihi yatimun. Bahwasanya Abdullah dia tidaklah makan suatu makanan pun kecuali pada wadah makanannya itu, ya, ada anak yatimnya. Jadi dia itu di sekitarnya itu ada anak yatimnya, yang artinya yang makan bersama dia, ya. Dan di sini Abu Bakar bin Hafs maksudnya adalah Abdullah bin Hafs bin Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, maksud di situ Abu Bakar bin Hafs yaitu adalah Abdullah bin Hafs bin Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Demikianlah jemaah sekalian, ya, akhlak yang mulia. Yani hendaknya kita ini memiliki ketawaduan seperti ini. Kita ini kadang kan gengsi jemaah, ya, kalau makan sama orang-orang miskin, sama orang-orang yang derajatnya itu bisa dikatakan di situ rendah, ya. Terkadang kita itu gengsi mau makan bareng sama mereka. Lihatlah di sini, ya, bentuk ketawaduan. Ya, bentuk ketawaduan yaitu adalah makan dengan orang-orang yang secara umum di situ dinilai oleh masyarakat itu sebagai orang yang tidak memiliki derajat yang tinggi begitu, ya. Jadi dengan anak yatim. Makanya lihat, ya, para salaf itu senang sekali makan dengan orang-orang miskin. Dan itu juga akan melunakkan hati seseorang. Kalau seandainya orang itu hanya makan dengan orang-orang besar saja, misalnya, ya, misalnya dengan para pejabat, atau misalnya kalau zaman sekarang dengan ustadz-ustadz kibar, misalnya dengan orang-orang yang terhormat, maka itu bisa saja mengeraskan hati kalau seandainya tidak diselingi dengan hal semacam ini. Jadi kita itu hendaknya kadang-kadang seperti itu. Jadi kita makan, ya, dengan orang-orang yang miskin, dengan anak yatim kayak gitu, sebagai bentuk ketawaduan, dan itu untuk apa istilahnya? Menundukkan hawa nafsu, menundukkan jiwa supaya dia itu tidak merasa tinggi, supaya dia itu tidak merasa besar. Jadi dilunakkan hati itu dengan cara-cara semacam ini. Sesekali nanti misalnya, ya, makan dengan anak-anak yatim. Kalau di sini disebutkan, ya, bahwasanya kata siapa, Abu Bakar bin Hafs, bahwasanya Abdullah itu, ya, ini maksudnya wallahu taala alam, Abdullah di sini adalah ya beliau sendiri, yakni dia tidak makan kecuali ada anak yatim yang makan bersama dia, ya, tidak makan kecuali dengan anak yatim yang makan bersama dia. Dan itu tentunya sangat luar biasa sekali, dan untuk menundukkan hati, untuk supaya tidak hati ini sombong. Kalau kita itu kumpulnya sama orang-orang tinggi saja, itu nanti akan membuat kita ini sombong jadinya, merasa kita ini adalah orang yang mulia. Padahal sebenarnya siapa diri kita ini, kan gitu. Ya, siapa sebenarnya diri kita ini? Kita hanyalah manusia biasa.
Meskipun kita ini dinilai terhormat oleh orang, di mata Allah belum tentu. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian itu adalah orang yang paling bertakwa. Jadi bukan orang yang dipandang terhormat oleh manusia, tapi orang yang paling bertakwa. Jadi kita ini ya sama, antara kita dengan orang miskin sama. Ya, siapapun kita ini, apakah kita ini seorang raja, seorang pejabat, seorang ustadz, ya, ulama, di mata Allah dilihat dari kita ini siapa yang paling bertakwa, maka itulah yang paling mulia di sisi Allah. Ya, bukan di situ orang yang punya kedudukan. Ya, bukan orang yang punya kedudukan. Belum tentu orang itu meskipun dia kedudukannya itu tinggi, terhormat di mata manusia, itu kemudian juga tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Bahkan bisa saja orang yang sangat mulia di hadapan manusia itu ternyata dia adalah orang yang sangat rendah di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan Ibnul Jauzi itu ya, itu kan pernah beliau itu ketika beliau itu membuka majelis dengan sangat banyak murid-muridnya itu ya, para mad'unya itu ya, itu sangat banyak sekali. Maka beliau kemudian tiba-tiba terbesit ya. Beliau itu tiba-tiba menangis dan beliau istilahnya itu ada kretek hati gitu ya, istilahnya terbesit. Bagaimana kalau seandainya ternyata orang-orang yang ada di sana itu ya, yang mereka ini pada menangis mendengarkan ceramahnya Ibnu Jauzi, ternyata mereka ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka, kemudian ternyata yang ceramah ini justru malah terkena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah di situ ya, bagaimana ketawaduan Ibnu Jauzi rahimahullah. Ya, dengan banyaknya orang yang di sana menangis, bertobat ya. Bahkan seingat saya itu ada yang sampai pingsan ya mendengarkan ceramahnya Ibnu Jauzi ini. Saking menggetarkan hati manusia gitu ya ceramahnya itu. Itu ternyata tidak membuat beliau itu sombong. Beliau masih berpikir bagaimana kalau seandainya ternyata orang-orang yang ada di sekitar dia itu semuanya itu masuk ke dalam surga, sedangkan dia sendiri ternyata terkena azab siksa api neraka. Nah ini. Jadi intinya jamaah sekalian ya, di antara bentuk ketawaduan seseorang yaitu hendaknya kita ini ya jangan gengsi untuk makan dengan orang miskin seperti anak yatim dan yang semisalnya. Ya. Dan itu di antara hikmahnya adalah untuk menundukkan hati kita ya. Wallahu taala a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat ya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.